Nah, salajengna para sadaya dina sonten ieu sim abdi bade ngajelaskeun tentang bagaimana prinsip-prinsip hidup bermasyarakat menurut Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita kan semua ibu-ibu ya hidup sebagai individu, sebagai perorangan di sebuah masyarakat, di sebuah bangsa, di sebuah keluarga. Nah, bagaimana sikap-sikap kita semua yang harus ditampilkan di dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, para wadi sadaya, menurut Profesor Ahmad Salabi, anjeunna guru besar dari Cairo University, dalam bukunya Masyarakat Islam menjelaskan beberapa prinsip orang hidup bermasyarakat itu. Jadi keharusan apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup bermasyarakat. Anu kahiji para sadaya dina hidup bermasyarakat nu kahiji urang sadaya kedah sebagai seorang muslim urang sadaya teu kenging atau tidak boleh memandang hina kepada orang lain. Jadi dengan alasan apapun kita tidak boleh menghina orang lain, merendahkan orang lain gitu. Nah, kadang-kadang salah sawios sifat awon urang teh mun urang kalau kita sedang berada di atas ya, sedang posisi kehidupan baik, godaan orang teh biasanya adalah menyepelekan dan menghina orang apa? Lain gitu. Urang nuju tiasa naik kalapa. Pokoknya naik kalapa mah lah beberapa detik dugi ka luhur. Aya nu naekna teh alah seutik hoyong we naon ngahina kanu sanes gitu. Nah, prinsip di dalam Islam kita hidup bermasyarakat yang pertama, sekali lagi kita tidak boleh memandang hina atau menghina orang lain. Dina Al-Qur'an dijelaskan wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang apa? Buruk gitu, anu awon gitu. Tekenging gitu. Kumaha jang sumadi mun heureuy kalau bercanda gitu ya. Ada teman saya namanya Saifur Rahman, tapi paling senang dipanggil Ebeg gitu. Ebeg teh naon, Bu? Ya pemain kuda lumping. Di Jawa Tengah namanya pemain kuda lumping. Nu kitu mah teu sewes-weos. Margi anjeunna resep pertama gitu nya. Gelar justru itu bukan penghinaan tapi gelar kebanggaan, nama kebanggaan. Keun wios lah gitu. Mohon asal ulah anu maaf Bu ya, badannya kurang tinggi seperti saya dipanggil Jojo Dog gitu. Tekenging. Anu jangkung yang sangat tinggi dipanggil non tiang listrik gitu. Jadi karena apa Bapak dan Ibu, kalau sudah saling menghina, saling merendahkan, biasanya nanti akan terjadi apa? Konflik gitu. Kalau sudah konflik maka tidak ada kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Dina surat Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhun wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah ya sekumpulan atau orang laki-laki itu merendahkan sekelompok atau golongan laki-laki yang lain. Atau tidak boleh pariksadayanya sekelompok perempuan, ibu-ibu gitu ya, merendahkan kumpulan perempuan orang lain gitu. Karena bisa jadi orang yang dihina, orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang apa? Menghina gitu. Nah, ya penyakit hati orang kadang-kadang sok hayang naon menghina atau merendahkan yang lain yang itu di bawah kita.
Bahkan para wargi sadaya termasuk kita tidak boleh menghina, merendahkan agama lain gitu. Bukan bahkan Nabi Muhammad SAW itu diberi petunjuk supaya kita tidak boleh menghina agama orang agama orang lain. Alhamdulillah minzalik, apalagi sampai ngebom nyebutnya. Ini ya peristiwa di mana? Di Makassar gitu. Duh eta teh mun engke awal akhirna ternyata nu ngebomna agamana naon? Islam gitu. Urang teh sok kabawa-bawa gitu. Membawa nama baik kita sebagai muslim itu akan tercoreng gitu. Sehingga kemana kita pergi para sadaya, apalagi ke daerah nanti yang mayoritas non muslim, orang bakal kena getahna. Eta teh para sadaya, saudari-saudara orang anu di berbagai daerah yang mayoritas non muslim, eta teh ku peristiwa eta teh jadi naon? Jadi terancam gitu. Nah, dina Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 dijelaskan para sadaya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah gitu Bu, jadi menurang ngahina ke agama nusanes, misalkan kamari Imleknya bulan Februari nya Bu, abdi Ka Ciamis sebagai pengurus FKUB berkunjung ke kelenteng di luar gitu, ningali kelenteng, bagaimana mereka merayakan tahun baru Imlek gitu. Abi noong tina pintu kelenteng, nah turas saros didinya ya Pak, ada sekian tempat berdoa gitu. Di tiap berdoa ada patung-patung tertentu yang menunjukkan dewa tertentu gitu. Pami udur didoakeun dipalih dieu gitu. Di kelenteng teh Bu gitu. Upami jomblo tak kurang naon. Tacan gaduh jodoh gitu. Tadi nu ieu hoyong usahana lancar di nu ieu. Rajin eta orang Cina teh Bu gitu. Nah, kita tidak boleh menghina nanaonan eta teh cenah gitunya. Engke urang ge dihina deui, nanaonan eta jungkir balik gitu. Al-Qur'an mengingatkan, kita tidak boleh menghina cara beribadahnya orang lain, cara menyembahnya agama lain, cara tata peribadatannya orang lain. Itu biarkan saja. Cara mereka seperti itu, cara kita seperti ini. Jadi saling menghormati. Nah, itu yang pertama, Bu, ya. Jadi cara bermasyarakat kita tidak boleh memperolok-olok, tidak boleh menghina orang lain, tetangga kita, saudara kita, termasuk juga yang tidak seagama dengan kita. Tetap kita harus hormati gitu. Anu kaduana para sadaya, seorang muslim tidak boleh berburuk sangka dan tidak boleh mengintai-ngintai kesalahan orang lain gitu. Jadi anu bagus mah dina Islam mun orang lain punya kesalahan, punya tingkah laku yang tidak baik, itu tata cara yang pertama kita doakan. Semoga ada perubahan perilaku, perubahan akhlak, ya, ti aranjeuna gitu. Lain terus dicurigai bari naon? Dibully, dihina, moal laras eta mah. Tidak akan benar, tidak akan baik gitu. Jadi yang baik kita doakan. Kemudian kalau kita punya akses atau napi kesempatan kanggo mengingatkan, kita ingatkan gitu. Kita nasihati. Sebab dina Al-Qur'an dijelaskan inna dzanna la yugni minal haqqi syai'an. Jadi prasangka itu tidak akan mendatangkan kebenaran apapun gitu. Anu hartosna ieu teh nu berbau fitnah, prasangka yang berbau naon? Fitnah. Hari pengadilan, proses pengadilan karena itu mah benten deui. Eta sanes naon?
prasangka. Ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Kamari menteri ya ditetapkan sebagai non tersangka kasus suap. Nah, itu mah benten deui tidak ada kaitannya dengan dalil inna dzanna la yugni minal haqqi syai'an. Jadi prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun. Ini tidak ada kaitannya dengan proses peradilan. Buhajahi mas langkung terang ya gitu. Nah, tapi sekali lagi justru kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau toh kita tahu ada yang teman kita, saudara kita, keluarga kita yang berbuat salah, sekali lagi langkah pertama kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Langkah kedua kita beri nasihat, bahkan langkah ketiga kita beri jalan keluar supaya misalkan si A si B saudara kita ini tidak berada di wilayah yang itu bertentangan dengan syariat Islam gitu. Nah, dina ayat Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena berprasangka itu perbuatan non dosa gitu. Etik-etik curiga kedah klarifikasi heula teu kenging waka naon curiga gitu. Kalau nanaon curiga ka batur engke moal tenang hate urang. Moal tenang situasi batin urang gitu. Anu katilu paring sadaya dina bermasyarakat di dalam bermasyarakat kita diharuskan untuk menjunjung tinggi persatuan. Bahasa kapungkur mah zaman Pak Harto namina gotong royong gitu. Bu Hajah Tati langkung terang gotong royong gitu. Gotong royong teh ayeuna mah rada susah mun nya urang teh gitu. Kapungkur mah ngadamel irigasi sasarengan. Seueuran. Dugi ngadamel bumi ge sasarengan gitu. Ayeuna mah sim abdi ge sami we henteu ieu. Jarang gotong royong artinya kecuali nu sakedik-sakedik gitu. Pohon upami aya nu hajat teh kapungkur mah emut tapi gotong royong nabunya tara nyewa kursi, tara nyewa naon? Jadi pokona urang tos lillahi ta'ala. Kursi-kursi ti bumi urang ditarambut kudu hajat sadaya. Tarambut gitu. Kanggo nu di luar ning Bu nya, kanggo di luar gitu. Tah pami ayeuna mah kedah nyewa ning punya sabaratus ribu gitu bumi hajatna ageng. Zaman kapungkur kan teu gotong royong. Nah eta namina gotong royong gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi orang kedah tolong menolong di dalam kebaikan dan tidak tolong menolong di dalam keburukan gitu. Janten persatuan kesatuan teh ajaran Islam. Urang janten kuat oke karena kumargi persatuan sareng kesatuanan naon kiat gitu. Cai nya Bu, mami sakedik mah teu aya kekuatan. Tapi begitu cai seueuran cai saem ai cai sagelas mah teu kumaha, tapi begitu caina naon sawalungannya Bu, tidak ada yang kekuatan yang bisa menahan kekuatan air. Karena air bersatu dari berbagai selokan kecil, kemudian nanti tertampung di sungai yang besar. Wah, sungai besarna dangkal, maka kemudian jadi bencana. Di berbagai kota di negeri kita itu banyak banjir hari ini. Kumargi urang ketika membangun teu ngemut, urang teh kudu perairan teh kudu ka mana gitu. Teu diatur gitu. Tah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Janten dauhan Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-An'am ayat 153 dijelaskan dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah
Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah memerintahkan kepada kamu supaya kamu semua bertakwa. Nah, sami untuk menjadi manusia bertakwa ini juga ternyata kita perlu persatuan dan kesatuan. Ngaji sasarengan, ya. Gerakan jumsi sasarengan, naon deui sasarengan. Ini bagian-bagian supaya orang bersama-sama berjamaah jadi orang baik gitu. Berjamaah jadi orang apa? Baik gitu. Selain berjamaah sholat gitu. Berjamaah juga dalam perilaku yang apa? Baik gitu. Alhamdulillah ibu-ibu menggerakkan naon Jumat berkah didinya sareng salain-lainna lah seueur gitu. Itu bagian dari persatuan dan kesatuan. Sakedik-sakedik hari dikumpulkan mah janten naon seueur gitu, sasarengan. Anu kaopatna pari sadaya, yang keempat, prinsip kita dalam bermasyarakat di dalam Islam itu adalah Islam menyerukan agar kita semua menepati janji. Janji teh naon? Hutang. Pernah tuh Bapak Ibu ibu-ibu dikhianati janji? Pernahnya? Isin-isin malu-malu ya ditaros gitu nya. Pernah ibu-ibu dikhianati janji? Pernahnya, abdi ge pernah. Mengkhianati? Pernah nyebunya gitu. Nah, upami tapi karaos pisan upami tos dikhianati sok naon? Nyeri hate dijanjian dinten ayeuna kepa dinten Senin mohon diantos pisan ieu tos minggu deui ti Senin tos minggu deui teu janji-janji teh kumaha ieu teh tepung jeung Senin deui teu ngahubungi teu naon geus keun tahan kata anak muda sabar antosan Senin engke eta Senin engke teh kitu keneh deui wae tos dihitung ya ti minggu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu sigana isuk ya bener ternyata tidak juga. Nah, itu bikin sakit apa? Sakit hati bu ya. Nah upami nyeri hati kalau orang dikhianati nyeri hati kade orang oge ulah sok mengkhianati itu karena walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dina surat Al-Mu'minun ayat 8. Jadi ciri orang yang mukmin, ciri orang yang muslim itu adalah orang-orang yang memelihara, memenuhi amanat dan segala janjinya. Termasuk saresna orang ngadu janji ke Allah Subhanahu wa taala kanggo menjadi orang baik, kanggo bertakwa, kanggo memiliki kepedulian gitunya, kanggo saling menghormati. Upami janji eta teh dipenuhi oge sami urang saleresna termasuk orang yang ingkar naon janji gitu. Tah eta anu kaopat. Anu kalima para wargi sadaya. Nah, Islam para wargi sadaya cara kita bermasyarakat menurut Islam yaitu kita harus menjaga teguh silaturahim. Menjaga teguh silaturahim. Silaturahmi kan bae wios bos. Salah Pak nyebut silaturahmi, sami bae. Di Indonesia keuna mah silaturahmi. Bahasa Arabna silaturahim. Ulah pabelit debat tentang silaturahmi silaturahim nyebu. Kalau jadi memutus we silaturahim gara-gara debat silaturahim gitu. Asilah ar-rahim atau asilah ar-rahmi. Jadi menjambungkan kasih sayang. Nah, dina ayat Al-Qur'an dijelaskan para sadaya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Nah, ieu ayat anu ngajelaskeun bahwa kita harus menjaga silaturahim, silaturahmi itu.
Bahkan di hadis riwayat Bukhari dijelaskan ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahimah. Nah, hadis Rasulullah SAW ngajelaskan ta'budullaha aranjeun kabeh kudu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik bihi syai'a, dan tidak boleh syirik mempersekutukan Allah dengan apapun gitu. Wa tuqimus shalah. Kemudian kita dianjurkan atau diwajibkan mendirikan apa? Salat. Tapi salat bae teu cukup, kedah dilajengkeun. Wa tu'tiyaz zakah. Kedah menunaikan apa? Zakat. Zakat. Aya sedekah aya naon? Zakat. Zakat mah wajib, sedekah mah sedekah nu wajib namina zakat, sedekah nu henteu nya sedekah we Bu nya. Kitu namina. Walaupun aya perdebatan Bu, pami urang gaduh sawah lega, gaduh kebon lega, kumaha tah ngitung zakatna? Kan tos bayar pajak, Pak. Pajak teh sami sareng naon? Zakat gitu. Ah, teu cekapnya Bu. Pajegna teh dibayar, zakatna henteu sarua. Laras. Alasan eta nyebunya gitu. Tapi tangtos proporsional we diperhetangkeun nya bunya gitu. Mun Bapak Ibu panen plus-plus teu kedah zakat lah nya. Bujang-bujang plus-plus rugi malah. Ya Bu, panen ayeuna mah ditang-hitung teh asa ruginya. Nyawa 100 bata modal sekian juta kembali kadang-kadang teu gitu nya. Nu kitu mah ibu-ibu lah teu kedah naon? Zakat, tapi bade sedekah nu seueur mah enggak gitu. Sedekah mah enggak gitu. Tah kembali ke kadieu Bu, jadi kita diperintahkan untuk menyembah Allah, mendirikan naon? Salat, harus dilanjut dengan mengeluarkan apa? Zakat, wa tasilur rahimi, dan harus menjaga silaturahim, menjaga kasih sayang, menjaga hubungan baik dengan siapapun gitu. Ini nilai yang berlaku di seluruh dunia. Ibu bapak ya yang sangat kami hormati, ibu-ibu anu nukisim kuring bihormat, bahwa menebar kasih sayang itu juga akan menghasilkan kasih sayang gitu. Tetapi menebar kebencian, menebar teror gitu ya, menebar kerusakan, itu juga akan kembali kepada perilaku-perilaku yang merusak. Bukan saja pada pelakunya, bisa jadi juga bagi orang lain. Sim abdi waktu jadi emut Bu, waktu di Australia kamari sasi sebelum pandemi, berarti Desember kamari Bu ya, bulan Desember kamari itu mah bertemu langsung dengan orang yang sangat benci dengan Islam Bu. Bahasa Sundana abdi digoblok-goblok sebagai muslim pokoknya. Ditunjuk-tunjuk rorek gitu. Ku si bule kayak gitunya. Apa itu Islam? Sambil kieu punya. Di sini itu yang merusak persatuan kesatuan itu umat Islam. Yang kedua orang India. Yang bagus orang Cina. Dasar itu ya. Jadi itu gara-gara karena segelintir orang yang menyebarkan paham-paham apa? Kebencian kepada umat lain, kepada suku ras lain, sehingga kita juga akan kena apa? Getah nasami gitu. Ya tama Bu mun di Ciamis si tonyok pasti gitu nya. Untung di Australia mikir deh ibunya. Gitu. Dia teh geus emosi ibunya tapi cicing we gitu. Ya aduh di negara batur ya. Nu nyarekanana urang dinya deui gitu. Sabar. Tapi abdi mikir deui, dia berperilaku seperti itu pasti ada apa? Latar belakangnya. Ada sebabnya. Mungkin punya pengalaman yang tidak enak ketika hidup bersama orang non muslim. Padahal tidak semua muslim seperti itu gitu.
Waktu di Amerika, alhamdulillah orang Amerika bilang orang-orang Muslim Indonesia itu ramah-ramah, hebat-hebat. Dibanding orang Arab itu saya lebih senang Muslim Indonesia. Nah, itu komentar orang Amerika gitu. Nah, tapi kan ada 1-2 kejadian yang nanti yang terkait dengan umat Islam lakunya eta jantan kirang saya ke orang sadaya gitu. Watasilur rahimi, jadi wajib orang menyambungkan silaturahmi, silaturahim. Pami kapungkur mah bonya cara silaturahim satacan Ramadan teh sok saling kirim rantang gitu. Ngalaman tuh Bu. Abdi sok dipiwarang kupun ini tuh jajapkeun rantang kan itu. Dugikan disebut indung berang. Karena dianggap indung berang itu orang yang berjasa menolong kelahiran kita. Itu wajib satacan saum teh di antaran rantang gitu, aduh emot gitu. Zaman hari mah indung berang abdi mah teu kubidan ya, oleh ibu paraji indung berang, tapi sekarang disebut naon sanes sih saya parajinya indung berang lepat mohon dukun bayi. Nah di Jawa mana namanya dukun naon, dukun anak, dukun bayi gitu. Orang malah henteu seulih alteran rantang ya tuh kayak Senin terakhir gitu saling mawa naon we gitu terkedah ketang punya lah kan. Tapi itu bagian dari silaturahim sersna gitu. Botram, munggahan, istilah-istilah di Sundanya Bu aya botram, aya munggahan. Eta teh mun basa Arabna disebutna naon silaturahim gitu. Teu karaos orang menyambung tali persaudaraan. Keenam, ibu bapak yang sangat kami hormati, cara kita hidup dalam masyarakat menurut Al-Quran itu adalah kita harus mencintai ilmu pengetahuan. Kita harus mencintai ilmu pengetahuan. Seperti alhamdulillah di At-Taqwa, di berbagai masjid di Cidewa rame pisan tolabul ilmi, tempat-tempat tolabul ilmi. Aya dinten Senin, malam Rebo, dinten Kemis ya Bu. Terus aya malam Jumat, malam Sabtu. Aya Sabtuna. Kadang-kadang kapungkur pemuda oke sok aya ngayakeun malam Minggu. Alhamdulillah. Ya berarti kita sudah menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala bahwa bermasyarakat menurut Islam kita harus mencintai naon ilmu pengetahuan. Margi sauri Imam Syafi'i para wargi sadaya ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam, belajarlah kamu semua. Karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Teu aya, urang kedah belajar. Gelar wae tercekap Bu, tercekap. Jadi konsep Islam tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari sejak kita lahir sampai ke liang non lahad, sampai dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala, baru kita berhenti untuk tolabul ilmi itu. Kumari gitu peradaban Islam dibangun karena umat Islam mencintai ilmu, mengembangkan ilmu, menggali ilmu, sehingga terjadi kemajuan ilmu. Maka itu pengaruhnya karena kemajuan bangsa dan negara itu. Nah bahkan secara tasawuf para sadayanya, waman salakaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Nah hadis riwayat Muslim dijelaskan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, kebahagiaan gitu. Oke, ibu-ibu tiasa ningali cek budak ngora ayeuna penelitian. Apa sih yang menyebabkan orang itu stres? Apa sih yang menyebabkan orang itu tidak bahagia? Jawabannya apa? Terlalu hidup menyendiri.
Nah gitu Bu. Tara daek campur gaul jeung batur. Ta eta anu mudah naon? Stres. Eta cek penelitian modern gitu. Dina kitab Jadid Hayataka karangan Muhammad Al-Ghazali aya salah sawiosna Bu dijelaskan obat yang paling manjur untuk kita terhindar dari berbagai penyakit stres apa? Itu dicari obatnya tidak ada. Obatnya adalah silaturahmi. Nah, mencari ilmu seperti ini ibu bapak seharusnya bisa ketik Google nanya naon ya gitunya. Aya segala rupi dirinya tapi tecekap gitu. Kempel-kempel ieu juga bagian dari kita silaturahmi gitu. Nah, para wargi sadaya dina riwayat nusanes hadis yang sangat terkenal ya. Idza matal insanu in qata'a amalu illa min salasin. Jika seorang manusia meninggal in qata'a amalu, terputuslah semua amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Pertama, sodakotin jariyatin. Sodakoh naon? Jariyah. Keun we diulang-ulang supados urang rajin sodakoh. Sodakoh jariyah teh naon? Sodakoh naon we? Nu penting bermanfaat kanggo nu sanes. Abdi sodakoh 500 rupiah. Tina 500 teh jadi kenging gehu. Wah, ini mah teh kengingnya. Kenging naon gitu. Permen 2. 500 tinu ya kenging gehu sapotong. Begitu di mam teh kuno lapar tos Jumatan teh Bu, aduh alhamdulillah berguna eta sodako jariyah. Komodei alhamdulillah nu tiasa masihan semennya, masihan naon keramik masjidnya Bu. Masihan lampu itu ya tanagi. Nah, itu bagian dari sodakoh naon jariyah. Sadaya manfaat. Nami sodakoh mah teu aya nu teu manfaat. Naon wae eta disebut sodakoh naon jariyah gitu. Tekeda sodakoh jariyah teh ngabangun jembatan gitunya nu kitu mungkul henteu. 10 perak juga bagian dari sodakoh naon jariyah. Margi engke mun dikumpul-kumpul sareng nu sanes janten seueur maka eta janten manfaatna oge ageng gitu. Nah, sodakotin jariyatin. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Sok dikritik buah ini palalinter tapi tetap korupsi gitu. Berarti ilmuna henteu naon? Manfaat gitu. Ai ilmu nu manfaatna naon? Ilmu yang diajarkan gitu, yang dipahami oleh kita semua, diamalkan ku urang sadaya. Eta disebut ilmu naon? Manfaat. Urang terang ya silaturahmi teh naon dianjurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, urang praktekeun silaturahim eta ilmu nu bermanfaat. Urang terang sodakoh teh sesuatu yang sangat mulia, sangat membantu yang lain. Nah, praktekeun naon? Sodakoh. Tolabul ilmi teh penting bagi kita semua karena kalau kita tidak banyak ilmu nanti akan mudah ditipu, kita akan juga susah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena naon? Karena kurang apa? Ilmu. Nah, tapi malas milarian ilmu. Nah, eta sanes ilmu bermanfaat itu. Nah, mudah-mudahan ieu naon anu kagenep ieu parik sadaya urang tiasa terus mempertahankan. Jadi sampai nyawa berpisah dengan badan kita, baru kita tidak berhenti tolabul naon ilmi gitu. Nah, nembe genep pori sadayana ayat 11. Jadi ayat 11 sikap perilaku bagaimana kita hidup bermasyarakat sebagai muslim. Genep heula insyaallah nangke pami emut, pami aya waktos urang lajengkeun 5 deui. Nah, sikap-sikap apa lagi sebagai muslim kita yang harus kita tampilkan dalam hidup bermasyarakat. Sakitu wae Bapak Ibu, hatur nuhun. Hapunten, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.